Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Tazkiyah Rahmah dengan NIM 12405051040027. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Muhammad Firdaus LC MA PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dhamir, bentuk mufrad, musanna, dan juga jamak. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit pengertian apa itu dhamir. Jadi, dhamir adalah suatu kata ganti kepemilikan yang ditujukan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda atau hal lainnya. Namun, dalam bahasa Arab ini, dhamir bisa digunakan tergantung konteks pemakaiannya atau waqi'. Nah, waqi' ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada adad atau jumlah. Yang kedua itu ada jins, gender atau kelamin, dan yang ketiga itu ada syakhsun atau persona dan sudut pandang pembicara. Kita bahas yang pertama dulu yaitu adat. Jadi adat itu adalah jumlah. Jumlah terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mufrad, yang kedua itu ada musanna, dan yang ketiga itu ada jamak. Mufrad itu adalah kata tunggal, dan yang kedua itu musanna, ganda atau 2. Dan yang ketiga itu ada jamak, yang artinya 3 atau lebih, jadi dia banyak. Nah, kemudian yang kedua itu ada jins, gender atau kelamin. Dalam bahasa Arab, laki-laki disebut dengan mudzakkar dan perempuan disebut dengan muannats. Kemudian yang ketiga itu ada syakhsun, persona atau sudut pandang pembicara. Yang pertama itu ada al-mutakallim. Al-mutakallim itu ada al-mutakallim wahdah dan al-mutakallim ghairu wahdah. Al-mutakallim wahdah itu saya atau aku. Sedangkan al-mutakallim ghairu wahdah itu adalah aku dan dia. Atau aku dengan kamu jadinya kita atau kami. Itu al-mutakallim ghairu wahdah. Nah, yang kedua itu ada al-mukhatab, yaitu orang pembicara kedua, yang berarti kamu atau kalian. Yang ketiga itu ada al-ghaib, yaitu pembicara ketiga yang berarti dia atau mereka. Nah, di sini saya memiliki contoh kata isim dhamir atau kata ganti. Nah, yang pertama itu di sini ada ana, al-mutakallim ya, ini orang pertama. Al-mutakallim wahdah itu ada ana, yang berarti saya, dan dia tuh bisa laki-laki atau perempuan dan berjumlah 1. Kemudian di sini ada nahnu. Nahnu itu yang berarti kami atau kita, banyak, bisa 2 orang, 3 atau lebih. Di sini itu ada anta, ini diperuntukkan untuk al-mukhatab, orang bicara kedua yang berarti kamu. Di sini kalau mufrad itu apabila mudzakkar terus dia mufrad, dia pakainya anta, yang artinya kamu, laki-laki dan berjumlah 1. Kemudian di sini ada antuma. Apabila dia mudzakkar dan dia musanna, maka dia pakainya antuma. Karena dia jumlahnya 2 orang. Kamu, laki-laki, tapi berjumlah 2 orang. Kemudian di sini apabila dia muzakkar dan kedudukan itu jamak, maka dia pakainya antum. Diperuntukkan untuk jumlahnya yang banyak. Biasanya 3 orang atau lebih. Jadi artinya itu kalian, laki-laki, dan jumlahnya 3 atau lebih. Nah, kemudian di sini kita masih di al-mukhatab ya. Orang pembicara kedua. Nah, tadi kan muzakkar, sekarang kita pindah ke muannas. Ini untuk perempuan. Apabila dia mufrad, jika muannas dan berkedudukan mufrad, maka dia pakainya anti. Anti. Sini. Artinya, kamu, perempuan, dan jumlahnya 1. Ya. Kemudian, apabila dia muannas dan berkedudukan musanna, maka dia pakainya antuma. Nah, di sini ditambahin alif lagi di belakangnya. Antuma. Antuma itu artinya kamu, perempuan, jumlahnya 2. Karena dia ganda atau musanna. Antuna itu artinya kalian, perempuan, biasanya itu jumlahnya 3 atau lebih. Jadi dia banyak. Nah, di sini ada satu kata, contoh satu kata. Sini tholibatun. Anti tholibatun artinya kamu 1 orang murid perempuan. Nah, kemudian al-ghaib itu orang pembicara ketiga atau dia, biasanya dipakai dia. Nah, yang pertama ini ada huwa. Dia laki-laki dan jumlahnya 1 orang. Kemudian jadi huma ini dia bisa perempuan atau laki-laki. Dan jumlahnya itu 2 orang. Hum itu artinya kalian laki-laki dan berjumlahnya 3 atau lebih. Jadi biasanya dia itu banyak. Kemudian di sini kita beralih ke muannas. Apabila dia posisinya menjadi orang ketiga, lalu dia mufrad, itu hiya. Yaitu yang berarti dia perempuan dan jumlahnya itu 1. Kemudian apabila dia musanna, itu dia perempuan dan jumlahnya itu 2. Kemudian di sini apabila dia jamak, hunna, yaitu dia perempuan, jumlahnya itu 3 atau lebih. Jadi dia bisa jumlahnya banyak. Saya juga memiliki contoh tabel lainnya. Nah, ana, dia itu polanya itu iya. Jadi apabila kalimat ana tersambung dengan kata benda lainnya, misalnya ini ada
kitabi. Asal katanya itu kitabun. Ini menunjukkan kepemilikan saya. Jadi menjadi kitabi, yang artinya bukuku. Dan kita move ke samping. Apabila dia terhubung dengan kata perangai, yaitu menjadi li atau punyaku. Dan apabila terhubung dengan kata inna atau ini, menjadi ini atau innani. Dan apabila tersambung dengan kata kerja, dia menjadi yas'aluni. Jadi dia itu polanya itu ya. Anak itu polanya ya. Kemudian bawahnya itu ada nahnu, dia itu polanya na. Nah, contohnya di sini apabila dia terhubung dengan kata benda, dia menjadi kitabuna. Nah, naknya di belakang sini ya. Asal katanya kan kitabun. Nah, karena dia ingin menunjukkan kepemilikan itu, misalnya buku kita atau buku kami, maka dia menjadi kitabuna. Ditambahkan na, karena ini memang sudah polanya ya. Nahnu, polanya itu na. Jadi ini kitabuna. Terus apabila dia terhubung dengan kata perangai, dia menjadi lana, milik kami. Gitu. Terus apabila dia tersambung dengan inna, dia menjadi inna atau innana. Jadi ada alifnya di akhir ya. Terus apabila dia terhubung dengan kata kerja, dia menjadi yas'aluna. Kita akan mengambil contoh, salah satu contoh dari orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Jadi itu tadi orang pembicara pertama. Sekarang kita beralih ke orang pembicara kedua, seperti anta, anti, antuma, antum, dan juga antuna. Anta itu kalimat terpisahnya di anta, dan polanya itu kah. Tuh, polanya kah. Apabila dia tersambung, polanya kah. Apabila dia tersambung dengan kata benda, maka akhirnya itu menjadi huruf kah. Kita buka. Kemudian, jika terhubung dengan kata perangkai, maka menjadi laka. Jika terhubung dengan kata inna, maka ditambahin inna dan juga huruf ka di belakangnya, innaka. Dan kemudian, jika terhubung dengan kata kerja, menjadi yas'aluka. Begitu seterusnya, sama seperti yang di atas. Jadi dia mengikuti pola yang di sini. Anta menjadi ka, anti, polanya ki, antuma, huma, antum, kum, antuna, kunna. Jadi dia mengikuti pola yang ada di akhir sini. Tuh. Kum, kunna, kunna. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir dari orang pembicara ketiga, yaitu al-ghaib. Sini ada kata huwa. Nah, dia itu polanya hu. Polanya hu, apabila dia terhubung dengan kata benda, akhirnya pun ditambahin hu. Contohnya ini, kitabuhu. Ini sama kan? Ini dari atas sampai sini tuh sama jenis bendanya, ya kitabun. Tapi karena dia berbeda pola, maka dia juga berbeda jenis bentuknya. Ini menjadi kitabuhu. Lalu, jika dia terhubung dengan kata perangkai, dia menjadi lahu. Ini menunjukkan kalau dia laki-laki, satu orang ya. Dan di sini apabila dia terhubung dengan kata inna, maka akhirnya pun diganti hu, innahu. Ini juga menunjukkan dia laki-laki dan itu jumlahnya satu orang. Dan apabila dia terhubung dengan kata kerja, maka dia menjadi yas'aluhu. Dan begitu seterusnya dari atas sampai bawah. Dia mengikuti pola yang ada di sini. Huwa, hiya, huma, hum, hunna. Dan di sini sudah sangat jelas polanya. Kayak anak untuk berapa orang dan gendernya apa, di sini sudah sangat jelas. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kurang kejelasan dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.